Betul. Jadi gini, apa yang saya dapatkan dari sana adalah makian dari netizen. Jadi gini, jadi Ya saya itu dia, makanya kami penasaran. jadi saya pulang dari situ pun saya diserbu. Saya diserbu oleh netizen, saya dituding tidak netral, saya dituding terlalu berpihak kepada Agus, saya dituding komplotan, saya dituding lain sebagainya. Bagi saya apa ya? Bagi saya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gini Kang, Ini bagi saya gini. Mana? ini Gimana, Kang? yang bicara di Gedung Juang dulu ya. Nanti satu-satu kita Iya, bicara di pertemuan terakhirnya. Ini bicara di Gedung Juang dulu. Nah, biar runut ceritanya. Jadi karena dituduh, dinilai oleh netizen, Bang Abraham ini tidak netral. Bang Abraham ini memihak Agus. Pada saat pertemuan di Gedung Juang, ya, singkat saja, apa sebenarnya yang terjadi saat itu dan Bang Abraham dalam memoderatori atau menjadi penengah, ya, apa yang sudah dilakukan saat itu, tetapi kenapa netizen itu masih menilai Bang Abraham ini tidak netral? Apa yang Bang Abraham lakukan saat itu? Saya nggak ngerti apa yang saya lakukan, tapi yang jelas saya pulang ya disalami, dan yang saya tangkap ya semuanya ya menyampaikan pandangannya. Gini, itu kan penilaian. Kalau penilaian orang ya kita nggak bisa atur ya Kang ya. Bagi saya yang sudahlah, kalau misalnya memang orang menganggapnya aneh-aneh, toh juga kalau pikirannya udah jahat dari awal ya nggak masalah, itu hak mereka juga. Saya fokus pada ya tujuan saya kan. Tujuan saya adalah ya apa yang saya lakukan untuk kebaikan, ya itu saya lakukan atas dasar keterpanggilan. Saya kagetnya waktu FA bilang, saya nggak tahu Bang Abraham jadi moderator. Saya bilang, bos, yuk, saya dengar Anda tahu saya yang jadi moderator di situ. Saya pikir Anda juga datang. Saya bilang kayak gitu. Ke FA awalnya bilang nggak tahu. Ya terkonfirmasi ke saya melalui pihak Gary. Katanya abang balas, katanya abang mau datang. Makanya saya chat-chatan sama dia kan, lu datang atau kagak nih? Kok kagak ada orang lu di sini? Kira-kira bahasanya begitulah. Tapi lebih halus ya, lebih halus, nggak sekasar itu juga. Tapi itu kan ini apa, supaya lebih cepat mengertinya teman-teman yang menyaksikan. Tapi gini Kang, tapi saya diserbu oleh saya nggak tahu lah teman-teman netizen ini, tapi nggak apa-apa lah. Bagi saya semakin saya diserang ya nggak apa-apa, ya berarti ya saya bilang, nah pada waktunya nanti akan ada pembelaan, pada waktunya time will tell lah. Sama kayak dulu kasus apa Kang, kasus Cirebon 8 tahun silam, semua orang menyerbu orang yang dianggap geng motor, komplotan dan lain sebagainya. Semua orang menyerbu. Dan pada akhirnya time will tell. Sama pada akhirnya kalau kita kasus Jessica, semua orang pada saat itu menyerbu. Sekarang perang time will tell. Ya kita lihatlah ke depan akan itu kira-kira Kang. Oke, tapi yang paling penting yang kalau dinilai tidak netral, berarti itu kan ada kalimat atau perkataan seorang moderator atau seorang penengah atau perkataan Bang Abraham yang berpihak sehingga dinilai tidak netral. Apakah pada saat menjadi moderator di pertemuan di Gedung Juang itu, apakah ada kata-kata atau sikap Bang Abraham yang bisa dikategorikan tidak netral? Mungkin simpelnya, apakah diberikan kesempatan yang sama antara pihak Agus dan pihak Nopi untuk menyampaikan pandangannya? Oh iya, ya pastilah Kang. Kan dilihat itu tinggal ditonton ulang aja itu yang ada di Gedung Juang. Yang ada di Gedung Juang, pegangan dan prinsip yang sama yang ada juga kemarin di Verde. Sama sebetulnya. Kan sesungguhnya kan yang di Verde itu, yang kedua itu kan pertemuan tertutup kan. Ada yang private-nya kan. Dan yang private itu persis seperti itu juga. Jadi nggak ada soal. Saya cuma dibilangin oleh Gary dan dibilangin oleh Bung Brian, ini datang utusannya, Farhadnya nggak datang. Tolong tanyakan nanti detail-detail mereka. Oke, Anda nggak suruh pun saya pasti akan tanyakan itu. Makanya ketika jubir-jubirnya datang, kan saya koreksi pertama. Anda pegangan Anda apa datang ke sini? Mana surat Anda sebagai juru bicara? Jangan Anda datang ke tempat ini, Anda merasa bahwa Anda bisa mewakili Agus. Makanya saya bilang kan, Anda nggak pernah kelihatan, Anda datang mewakili Agus. Kan saya bilang kepada juru bicaranya waktu itu. Dan waktu itu juga Bung Brian cuma bilang ke kami, Om Brian bilang, coba kasih saya dulu bicara. Kan namanya mereka yang menyelenggarakan. Ya otomatis di mana orang yang menyelenggarakan, tuan rumah, mereka lah yang buka pembicaraan. Kira kan gitu kan, makanya saya kasih dulu ke Brian, saya kasih dulu ke Tenor, kasih dulu ke mereka. Baru akhirnya ada ribut, serang-serangan, mereka mau pulang, ada yang teriak-teriak. Saya bilang, oh tenang dulu. Saya bilang, yuk duduk dulu, segala macem.
oh Bang Farhat udah nyuruh kita pulang nih kan, ada adegan tuh, ada siapa tuh, Marlina kalau nggak salah tuh, Marlina tuh ditelepon sama Farhat, kita disuruh pulang nih sama Farhat, enggak, kamu harus harus selesaikan. Sampai pada akhirnya ada proposal untuk bagaimana mekanisme perdamaian dilakukan yang akan dijawab oleh pihak FA gitu kira-kira. Oke. Artinya Bang Abraham dengan pengalaman sebagai wartawan, sebagai jurnalis senior, sebagai presenter yang sudah mempunyai program, ya, sudah memberikan kesempatan yang sama, sudah bersikap netral dalam acara tersebut, ya. Nah, namun, ya, kembali itu penilaian netizen, ya. Oke. Yang penting, tetapi Bang Abraham kemudian tidak kapok, ya. Di pertemuan kedua, Bang Abraham menjadi moderator lagi meski saya melihatnya itu sudah dihujat oleh netizen. Kenapa? Di pertemuan kedua Bang Abraham masih mau. Apa yang mendasari di pikiran Bang Abraham? Uang tidak dapat, ya, honor tidak dikasih, yang ada adalah hujatan, ya. Ngapain kan gitu. Tetapi apa yang mendasari, ya, memotivasi Bang Abraham kemudian tetap mau, ya, untuk menjadi moderator di pertemuan kedua yang diselenggarakan atau yang diundang oleh pihaknya Agus, ya. Jadi gini Kak, kan apa yang sudah dimulai kan harus diakhiri gitu, Kak. Saya kan sudah memulai sesuatu nih di sini, saya ada di sini. Ketika saya diminta, ini FA telepon, tiba-tiba dia bilang, tolong bisa jadi moderator lagi, dia bilang. Saya bilang, urusannya masih alot, saya bilang. Kalau alot saya nggak mau. Ini sudah selesai, dia bilang gitu. Sudah ada titik terang. Oh ya, seperti apa? Proposalnya akan dibalas tidak? Saya bilang. Terus dia bilang nggak apa-apa. Ya, uang itu tetap akan ada dalam Yayasan Teknovi. Wah, saya kaget dong. Karena kan waktu itu permintaan dari FA, uang itu kembalikan semua ke rekening Agus kan. Waktu kan coba dicek lagi tuh, waktu di Gedung Juang mereka minta balikin duit itu semua ke rekening Agus. Tiba-tiba FA telepon dengan dia bilang itu nggak apa-apa dikelola karena harus cepatnya sih ditangani si Agus, ya kira-kira kasihan kan kayak gitu kira-kira. Jadi saya ngelihat wah ngalah nih orang dalam hati saya, soal FA ngalah gitu kan. Ya sudah, ini beneran nggak? Saya bilang gitu, beneran dia bilang gitu. Akhirnya nah dia kirim pada saya tuh suratnya dari Bung Brian Praneda ke FA. Jadi mereka bersurat soal mekanisme itu. Jadi, oh benar tuh surat permohonan itu untuk untuk pembicaraan mekanisme seperti apa dan sebagainya. Sampai pada akhirnya mereka ternyata saya nggak pernah tahu ya soal draft itu sampai pada saya di pertemuan kedua itu hadir. Saya nggak pernah tahu udah ada draftnya. Tapi yang saya ketahui sudah ada bersurat mereka. Artinya kan, wah dari Brian Praneda sudah surat ke sini, dari pihak Internet sudah surat ke pihak Agus, dan di sini juga sudah respon, udah selesai. Dia bilang, Bang, abang ya gimana, ambil nggak kira-kira, kata Eva. Saya bilang, ya sudah, kalau sederhana itu, bagi saya, ya why not, saya mau nolongin kan memang dari awal. Ya sudah, saya tuntaskan pekerjaan itu. Gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya, karena ada harapan untuk selesai, ada harapan untuk berdamai, ya, maka itulah yang membuat motivasi Bang Abraham itu di pertemuan kedua itu siap juga untuk menjadi moderator, begitu ya? Betul kan. Oke, sehingga berakhir selesai tugasnya, begitu? Gitu, itu dasarnya. Iya. Ternyata berbeda, ya. Di pertemuan kedua, apa yang terjadi di pertemuan kedua sehingga menurut saya ini makin meruncing? Sesuai dengan tema live ini. Apa yang terjadi? Gini, kalau saya cerita nanti nggak dipercaya. Gimana kalau kita undang Bang Brian Praneda aja? Undang aja lah. Gini, supaya ada yang cerita nih. Maksudnya jangan dikiranya kita menyampaikan sesuatu itu yang dibuat-buat. Kan pertanyaan publik tuh harusnya jangan sasarannya ke saya kan. Harusnya tanya, kenapa sosok Bang Brian Praneda yang sekian lama menemani Teknovi sampai pada akhirnya dia mengundurkan diri kan. Dan dia juga ada di TKP itu kan. Jadi bagi saya satu-satunya cara mengkonfirmasi itu hadirkan dia di sini dan kemudian detail by detail peristiwa yang ada dalam percakapan yang tidak terekam oleh media itu tuh dijelaskan, dibuka semua. Jadi orang tahu gitu loh. Oh ternyata di sini mentoknya awalnya akhirnya saya kan udah cerita tuh awalnya
awalnya gontok-gontokan di pasal ini, kemudian juga mintanya ini dihapus segala macam, akhirnya klop semuanya di draft itu, saya akhirnya tinggal tanda tangan, kan saya bilang begitu. Oke. Dihadirin aja Kang, kalau menurutku sih dihadirkan aja. Saya ingin tuntaskan dari sisi hostnya dulu, yang dinilai tidak netral, yang dinilai berpihak ke Agus, yang dinilai motivasinya adalah uang. Saya tuntaskan dulu dengan hostnya ini, ya, dengan moderatornya ini. Pertanyaan saya. Jadi waktu itu dalam acara pertemuan kedua itu, ya, Bang Abraham ini dinilai tidak memberikan kesempatan kepada Nopi. Sehingga netizen menilai Bang Abraham ini memihak ke Agus. Apa sebenarnya yang waktu itu terjadi? Ya, bisa dijelaskan Bang Abraham. Apakah memang ada niatan-niatan seperti itu dalam memandu acara tersebut? Biar netizen, biar publik ini mendapatkan penjelasan, Bang Abraham. Yang jelas ya nggak mungkin lah, Kak. Ya orang tahu track record saya seperti apa. Ya nggak mungkin lah. Untuk sesuatu yang saya lakukan dengan cuma-cuma, saya berat sebelah seperti yang dituduh segala macam. Ya. Jadi gini nih, langsung aja ya. Saya nyampe ke sana itu saya diminta nyampe ke sana jam 10. Saya tiba di sana jam setengah 10. Ternyata udah ada Gary, udah ada Emma Warokah. Di situ saya baru kenal juga tuh, ada Emma Warokah di situ. Dan kemudian saya masuk ke dalam. Dan begitu masuk ke dalam, ternyata yang hadir di situ ada Bu Krisnamurti. FA belum tiba. Nah kemudian tibalah FA, tibalah juga Bung Brian Praneda, akhirnya langsung duduk bersama. Nah waktu itu duduk bersama, ada di sebelah kanan saya ada Brian Praneda, di sebelah kanan saya ada Gary, di sebelah kanannya Gary itu ada Brian Praneda, kemudian di sebelah kiri saya ada Farhad. Di depan saya ada Farhad, dan di sebelah kirinya Farhad itu ada Krisnamurti. Waktu itu draft itu saya minta draftnya. Draft itu dikasih oleh Bung Brian Praneda kepada saya. Jadi ke saya, mana draft pasal-pasalnya? Saya bilang, ini draft kesepakatannya. Oke, ini draft saya buka, saya lihat, ini pegang, dikeluarkan dari mapnya Bung Brian Praneda. Ini aslinya Bang. Saya tanya, ini siapa yang buat draft? Saya bilang, ini dari kami Bang. Oh iya, kalian yang bikin draft? Iya. Gary ada di situ. Gary, ini benar kalian yang bikin draft? Yes, mereka yang bikin draftnya. Gary, Brian, dan belakangan saya tahu ternyata itu kan udah dikurasi juga oleh Teknovi kan, ada buktinya kan. Jadi udah tahu. Jadi pasal by pasal, titik, koma, semuanya itu dari pihak Teknovi. Artinya draft itu disusun oleh pihak Novi. Iya, pihak Teknovi. Nah, pihak Farhad bilang, kita keluarkan klausul yang mana kalau nggak salah itu sisa donasi, andai kata dia sudah selesai, akan digunakan menggunakan izin Kemensos. Karena pegangannya adalah Kemensos tidak memiliki aturan untuk mengelola itu, kira-kira begitu. Jadi ini akan seperti apa bias nanti ke depan, kira-kira gitu. Alot di situ, alot. Tapi Gary bilang kita harus libatkan Kemensos. Bang Brian juga bilang kita harus libatkan, ini harus bertahan seperti ini. Alotnya diberi bagian itu, di pasal itu. Akhirnya saya bisa tengahi, saya bilang, gimana di tengahnya? Oke, you harus ngalah. Saya bilang sama Bang Farhad, kalau nggak mau, kalau nggak, ini nggak jadi. Akhirnya mengalah, semua mengalah. Oke, kita siap. Sudah deal, nanti kita tinggal tanda tangan. Nah, ini kan sebelum itu ya, kan ada pasal-pasal itu semua tuh. Pihak yang berperkara itu, yang pihak pertama itu Agus, pihak kedua Teknovi. Kemudian ada pasal-pasal. Ada banyak orang yang nanya kan pasti, Bang, you baca nggak draft itu? Iya saya baca pasti. Bang, Anda pahami nggak draft itu? Iya saya pahami. Yang paling memahami draft itu adalah mereka-mereka yang berperkara. Ya, Novi, Gary, karena itu dari mereka. Dari Farhad memahami itu. Saya baru pahami itu hari itu. Dan orang menanya kepada saya kan, dia tanya kepada saya, Bang, you tega banget. 7 turunan segala macam. Itu jangan salah kaprah, itu nggak ada bahasa itu. 7 turunan, kemudian akan mengadakan donasi ulang apabila diperlukan segala macam. Saya tanya, yang bikin draft siapa? Kalian salahkan saya. Saya hanya datang dulu, saya dikasih draft. Nah, saya dikasih draft.
draft dari mapnya Bang Brian Praneda. Dan di sini ada Giri, di sini ada kubu Teh Novi, di sini Farhad, dan di sini ada kubunya si Bang Krisnamurti. Saya datang, oke, saya baca dan saya lihat. Apakah saya harus mempertanyakan pasal-pasal itu kepada mereka? Bos, you mau donasi ulang kalau misalnya ini orang ini aja udah ribet, misalnya gitu. Kan ada orang yang mau saya memperkarakan itu. Lah mereka sepakat gimana? Mereka berdua kok sepakat? Sebentar. Mereka dua pihak ini sepakat pengajuan dari sini. Jadi saya bilang, wah, orang menyerang saya, dikiranya saya mungkin dikira netizen saya yang bikin pasal itu kali ya. Aduh. Sederhananya gini, pengelolanya. Uang tetap ada di Yayasan Teh Novi. Itu satu. Yang kedua, uang itu hanya akan digunakan untuk pengobatan Agus. Itu dua. Ketiga, itu hanya bisa dicairkan apabila ada tindak dokter, dokumen, dan lain sebagainya. Dan sifatnya reimburse. Keempat, apabila diperlukan akan dilakukan donasi ulang oleh pihak kedua. Pihak kedua siapa? Yayasan Teh Novi. Terus yang ketiga, apabila kemudian yang bersangkutan pihak pertama yang dalam hal ini meninggal dunia, nanti akan sisanya yang tadinya harus diberikan untuk menunjang kehidupannya pihak pertama, Agus, itu dikasih ke ahli warisnya dia. Dan ahli warisnya kalau meninggal ya begitu. 1,3 atau 1,4 isinya ya. Itu isinya. Dan itu mereka yang bikin. Kang, itu mereka itu Novi. Sekarang pihak Novi yang bikin. Ya pastilah Kang. Dan di sini sudah sepakat. Nah, FA sudah sepakat. Oke, ya sudah kalau kayak gitu maunya kalian. Ya di sini sepakat. Saya bilang, wah bagus. Nah, kita mau konvers, kita mau istilahnya itu tanda tangan bersama di depan media, itu jeda makan siang. Nah, di jeda makan siang itulah saya lihat Bung Brian Praneda, saya melihat Gary bercakap-cakap. Nah, saya nggak tahu apa yang dipercakapkan di situ. Sampai pada akhirnya setelah jeda makan siang selesai, kita bicara sebelum kontes dimulai. Nah, disitulah terjadi tensi tinggi lah. Saya bilang itu tensinya tinggi di situ. Karena apa yang awalnya disepakati oleh Gary, oleh Brian Praneda di situ, yang ada di situ juga Teh Novi yang di briefing. Coba cek itu YouTube-nya Emma Warokah. Cek YouTube-nya Emma Warokah, cek live-nya Emma Warokah. Di situ jelas terlihat Bung Brian sama Teh Novi itu sama-sama membahas tuh, sama-sama kayak ngobrol semua segala macam, nggak tahu lah menyepakati apa mereka. Makanya sebaiknya hadirkan Brian deh, biar pada akhirnya semua jelas itu kira-kira. Sebentar, sabar. Saya masih memerlukan penjelasan. Kenapa netizen menilai Bang Abraham ini tidak netral? Ya, kalau tadi Bang Abraham membacakan atau menyampaikan poin daripada draft perdamaian itu bagus, berarti Bang Abraham menguasai materi yang mau diacarakan tersebut, ya. Nah, tadi sudah jelas bahwa itu menurut penyampaian tadi Bang Abraham, dan di acara itu memang itu yang membuat draft perdamaian adalah Teh Novi, yang pada intinya uang itu tetap berada di yayasan dan setiap penggunaannya itu harus dibicarakan, harus sesuai kesepakatan. Kan itu? Dengan proposal di Gedung Juang, ya? Iya. Sesuai dengan proposal di Gedung Juang. Oke. Nah, kemudian dari pihak Agus ini kan setuju, ya? Dari pihak Agus ini setuju. Nah, tetapi kemudian terjadi deadlock. Nah, kemudian ya setelah terjadi deadlock, ini netizen ini masih menilai, ini karena saya sedang bicara dengan host, ya, penengah, moderator, di mana moderatornya itu dihujat oleh netizen. Kan saya sangat prihatin, ya. Niatnya bagus, hadir di tengah-tengah untuk memediasi, tetapi kemudian ya hasilnya malah dihujat oleh netizen. Pertanyaan saya, maksud saya saat acara itu memang yang dilakukan Bang Abraham ini apa sampai dihujat oleh netizen? Banyak ini komentar-komentar atau di PT dalam komentarnya itu yang saya baca itu Bang Abraham memihak, tidak netral, pro Agus, ya. Sebenarnya apa ya waktu itu yang terjadi? Apakah memang Bang Abraham memihak Agus atau pro Agus, atau bagaimana yang dilakukan itu? Ya basically kan kita memang mau perkara itu selesai, Kak.
Iya. Perkara itu kita harus kan di atas kertas kesepakatan draft yang diajukan oleh Tenovi. Bagi saya sih harusnya apa yang sudah mereka ajukan kan selesai di situ, Kak. Itu kan bukan main-main, Kak. Ini kan satu hal yang tadi sudah di draftnya masuk, sudah ada perjanjian, sudah ada temunya, sudah ada gedungnya, sudah ada medianya, sudah diundang tamu-tamunya, segala macam yang ada di situ. Kok sudah disepakati dalam pembicaraannya? Saya ada di situ, ada notulensinya, ada Giri di situ semua, ada Bung Brahim sudah sepakat, tiba-tiba ada klausul baru. Nah, klausul baru itulah yang saya lihat ya, itu yang membuat tensi tinggi. Saya bilang tensi tinggi. Karena apa? Karena sebelum kita konvers kan masuk tuh. Nah, YouTube-nya Tenovi baru bisa masuk tuh. Masuklah YouTube-nya Tenovi, segala macam udah direkam. Mulai direkam. Kemudian media-media juga udah mulai masuk. Nah, di situ Giri bilang bahwa kalau nggak salah Bang Densu mau bicara nih, gitu. Wah, waktu itu Bung Farad langsung ya tensi tinggi lah. Kita bisa lihat lah dia kan. Saya kan tahu bahwa dia ada perkara. Dia kan ada konflik pidana dengan Densu yang dilaporkan. Oke. Nggak tahu lah. Pokoknya ada perkara pidana lah dia. Ada konflik pidana dengan Densu kan. Jadi dia langsung panas dan dia langsung ngomong ke Densu telepon. Saya angkat telepon itu. Gimana? Saya kan masih mau dengarkan. Gimana Bang? Saya ambil mic. Kita dengarkan Bang Densu mau bicara. Ya kan dari awal kan di Gedung Juang kan saya sudah kasih tahu bahwa kita harus apresiasi pada Densu kan. Kan saya bilang kalau teman-teman karena Densu punya andil lah, karena kan itu tayang di podcastnya dan kemudian waktu itu juga ada ada donasi yang masuk segala macam yang cukup fantastis angkanya gitu kira-kira. Nah waktu itu Eva bilang tutup, kalau tidak ditutup bubar saja kita, gitu ke bahasa kira-kira begitu. Ini udah mau pulang karena dia kan tuan rumah acara, dia penyedia acara dan segala macam. Sekarang ibarat kita datang lagi bertamu ke rumah orang yang tadi semuanya baik-baik, terus tuan rumahnya bilang, yang punya rumah bilang, kita bubar aja, kita pulang aja, kita mau pergi dari sini segala macam. Itu apa artinya? Sudah tensi yang sangat tinggi kan yang harus ditenangkan. Maka saya bilang, tenang. Saya balikin handphonenya ke si Giri dan Farad nunjuk. Dia berdiri nunjuk. Nunjuk siapa? Siapa ya? Coba nunjuk siapa? Nunjuk Giri. Dia bilang apa? Kamu provokator. Bahasanya kira-kira gitu ya. Saya kurang jelas, tapi yang jelas kamu itu provokator. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Nih perhatikan teman-teman. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Novi ini baik. Dia tunjuk Brian, bilang apa? Brian ini baik. Mereka berdua ini sudah baik. Oh gitu. Ada rekamannya. Cek apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Kalau ini tidak benar, kalian bebas berkata apapun tentang saya. Novi ini udah baik, Brian ini sudah baik, sudah mau selesai, gitu loh. Kenapa? Intinya akhirnya saya kasih bicara Tenovi. Gimana Tenovi? Tenovi kalau nggak salah bahasanya waktu itu ingin donatur dilibatkan atau apalah, pokoknya bahasa seperti itu ya teman-teman. Okay. Nah begitu dia bicara, nah Farad melihat berubah lagi. Tadi udah disepakati berubah lagi, tensi tinggi lagi kan dia kan ya. You know lah, ini kan karakter orang nih. Kan kita gimana ya, kita kan nggak bisa. Okay. Ya gimana? Nah, itulah Eva ya begitulah dia. Nah begitu dia. Gimana? Dia potong pembicaraan Novi kan. Nah saya tahu bahwa dia potong bicara Novi. Saya tahu memang ya nggak mungkin. Iya saya tahu saya ada di situ. Ya, si Eva kan potong, Farad potong. Dia potong bicara Novi dan dia harus menyelesaikan kalimat itu. Karena apa? Karena dia sudah mengancam untuk bubar. Kang Tony, saya ada dalam posisi yang tadi sudah oke, deal di awal. Saya juga bingung, kenapa ada klausul baru? Kenapa lu tambahin sekarang? Kenapa nggak dari sebelum ketemu ini ditambahin semua ini poin ini? Selesai di sini gitu kira-kira. Nah, Farad naik, dia potong bicara Novi. Kamu kira-kira apa ya? Bahasanya, saya nggak lupa persis bahasanya Farad. Tapi saya memang membiarkan dia bicara supaya orang yang sudah di lidahnya harus bicara kan harus sampaikan ini. Kalau kita potong nih orang pasti bubar. Yakin saya. Kalau ini dipotong pasti bubar ini bicara. Poin saya cuma satu, tujuan saya cuma satu. Media sudah banyak. Kita harus duduk bersama di depan media dan kita harus sampaikan pernyataan bersamanya
dan apa yang disepakati di awal. Intinya apa? Intinya ingin melibatkan Densu, kira-kira waktu itu seperti itu. Dan sebagai pihak yang mengetahui, akhirnya Brian bicara kan. Brian bicara di sini sebelah saya. Akhirnya, Bang Brian, Anda harus bicara, saya bilang. Brian bicara. Brian bilang, kita libatkan Densu sebagai apa? Sebagai pihak yang mengetahui. Oke, terus saya bilang, kalau misalnya keterlibatannya Densu akan seperti apa? Video call. Dia bisa lihat kan di luar kota kan dia bisa melihat, mengetahui. Terus ada adendum lain, ada butir-butir tambahin. Ketika apa? Ketika nanti ada bertemu dengan Mensos, semua itu udah diiyain. Tadinya awalnya nggak mau. Bahkan ini ya, saya buka aja ke publik ya. Awalnya yang berurusan dengan polisi, ini kan sudah sampai ke polisi. Tadinya urusan ini nggak ada kait mengaitnya soal laporan polisi ke Tenovi. Saya bilang waktu saat itu, ada semua kok dengar. Abang harus cabut ya laporan polisi terhadap Tenovi. Anda harus cabut setelah ini, saya bilang. Mau nggak mau Anda harus cabut semua laporan. Saya bilang ke Farhad. Oke. Tantang dia. Nah, apa yang di belakang layar berbeda dengan apa yang di depan. Dia bilang akhirnya oke. Karena apa? Karena tadinya nggak ada pembicaraan ke situ. Saya bilang, Bang, Abang cabut. Karena kalau ini beres, ini selesai. Nah, begitu duduk semua konvers, duduk semua, udah duduk manis, kan semua duduk. Oke, siap. Kita tambahin adendumnya, kita tambahin nanti mengetahui Densu tanda tangan segala macam. Kita duduk semua. Tenovi duduk di situ, Farhad duduk di situ. Tenovi kalau nggak salah sambil live TikToknya atau siapa, semua orang pada live TikTok lah semua pada saat itu semua. Nah, saya kasih bicara dulu Bung KM, karena KM yang penyelenggara kan, karena dia ada di situ, karena diminta. Nah, sama halnya Krisnamurti. Saya kasih dulu, karena kan dia bilang dia penyelenggara, kasih saya sedikit bicara gitu kira-kira. Nah, saya kasih ke Krisnamurti dan tiba-tiba saya kasih lagi ke Farhad, sama ini aturan yang sama ketika saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tuan rumah. Cek di Gedung Juang, Brian Praneda, Novi, Gary itu adalah orang yang bicara pertama, karena mereka adalah tuan rumah acara itu, pengundang. Karena bagaimanapun kan mereka yang mengundang, mereka lah yang bicara di situ. Oke. Bang Abe. Oke. Ada dua nih yang saya baca dari komentar yang ngikuti live TikTok kita ini ya, kita hargai dulu. Ada dua yang ini bisa dikonfirmasi kepada Bang Abraham Silaban. Pertama, ini dari netizen ini mengamati, katanya Bang Abraham tidak memberikan kesempatan bicara kepada Novi. Bagaimana tanggapannya Bang Abraham saat itu? Kesempatan bicara itu kan akan disampaikan dalam saat konferensi pers kan. Gini loh, kesempatan bicara yang gimana? Kesempatan apa lagi yang kurang? Nggak, artinya saat dimoderatori dari pihak Wak Agus, kemudian dikasih kesempatan juga sama pihak Tenovi. Ya pastilah. Oke. Ya itu kan disiapkan kan. Yeah. Kan dia kan bicara, oke dipotong. Dan kemudian Brian kan bicara kan. Cek, Brian bicara kan. Oke lah kalau demikian. Karena tensi tinggi di Farhad, Brian bicara. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Brian kemudian bicara pada saat itu? Bicara kan? Oke. Bicara. Terus orang bilang, coba lindungi Novi pada saat itu. Ada Brian, ada Gary di situ, dan semua juga tahu gitu loh. Oke. Artinya diberikan kesempatan yang sama dan diberikan kesempatan pihak Novi yang berbicara. Meskipun yang berbicara itu, yang banyak berbicara saat itu adalah Brian ya, dari pihak Novi, begitu? Kang, Anda itu kan kaitannya dengan hukum kan? Itu kan kaitannya dengan mekanisme hukum. Dan orang yang memberikan ada tanda tangan kuasa. Ya kuasanya. Betul. Jadi Novi, Brian dan Gary adalah satu pihak bagi saya. Oke. Nggak soal itu Kang? Sepakat nggak? Iya, betul. Jadi artinya pihak Novi ini tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan begitu ya. Oke, kedua itu akan kita kasih gimana? Oke. Ya, kan akhirnya terjawab nih, terklarifikasi kan begitu. Kemudian yang kedua, Bang Abe, ini netizen pada menanyakan, kenapa tepuk tangan? Saya juga nggak tahu ya, nggak menyaksikan tepuk tangan apa. Bisa dijelaskan Bang? Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu nih tepuk tangan apa ya saat itu. Cuma ini banyak sekali netizen ini, itu apa maksudnya tepuk tangan pada acara itu? Apa sih yang terjadi? Tepuk tangan apa sebenarnya? Saya harus bilang ini tepuk tangan ini mungkin karena saya masih ingat
waktu jadi moderator debat gubernur, saya harus bilang harap tenang, mohon tenang, jangan bertepuk tangan dulu dan sebagainya kan. Itu kan sering terjadi gitu. Oh, bercanda. Tapi gini enggak. Ini soal tepuk tangan saya jelasin aja. Gini, makanya harus tahu runutnya. Jadi ketika kemudian Farhad bicara, tiba-tiba kan Tenovi ambil mic, dia bilang, saya tidak sepakat, saya keluar. Nah dia walk out, kira-kira gitu. Saya bingung pas, oh ini ada apa? Itu kan kok jadi seperti ini gitu, kok meninggalkan ruangan begitu aja, gitu kan? Terus terang ya kan, terus terang. Saya justru mempertanyakan kenapa harus ditinggalkan. Kalaupun ada hal yang harus disampaikan, karena kan pada waktunya akan diberikan kesempatan. Sama seperti yang di Gedung Juang. Ada orang yang diundang gitu, pihaknya dari Agus Salim datang. Mereka mau pulang pun, saya tahan. Orang menyoraki mereka, ada pihak-pihak tamu di situ yang menyoraki mereka pun mereka mau pulang. Saya coba tahan. Kang, 2 jam loh acara podcast di Ensu. Kalau nggak salah lebih dari 4 juta penonton loh gitu. Ada hasilnya loh buat mereka itu. Buat mereka, dan mereka datang loh duduk di sini. Menghargai undangan sampai mereka bicara sampai akhir. Nah, bagi saya ya, lepas bahwa ada tensi dan lain sebagainya, saya kan nggak tahu dinamika hati seorang kan kita nggak bisa selalu hati. Bagi saya, waktu itu sepatutnya ya jangan. Ya sampaikan sesuatu aja, sampaikan aja di depan publik. Ya kalau misalnya ada yang masih unek-unek, sampaikan aja. Kalau memang tadinya saya bilang, oh Brian Gary yang sepakat, saya nggak sepakat, ya silakan sampaikan saja. Atau, oh saya nggak baca draft yang saya siapkan, misalnya. Atau saya baru mengerti part ini. Atau ada yang kelewatan nih, gitu. Ini fakta ya, Kang. Saya harus buka nih sama teman-teman semua. Oke, jadi ini fakta baru, Kang. Saya harus buka nih ke teman-teman semuanya. Oke, nanti ke sana. Intinya ya, Bang Abraham tetap netral, memberikan kesempatan yang sama baik pihak Agus maupun pihak Novi untuk menyampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Ya, makanya saya harus habiskan kan, ada pertanyaan tepuk tangan kan, tepuk tangan. Ya, saya jelaskan makanya ini. Jangan dipotong dulu, Kang. Ini Akang udah jadi Abraham Silaban nih, motong-motong pembicaraan nih, atau FA. Iya, jadi kali ini gantian ya. Saya biasa jadi narasumber ditanya sama Bang Abraham. Sekarang gantian saya jadi host. Saya tanya narasumber Bang Abraham ini. Saya potong. Silakan. Ya. Bagaimana itu yang dimaksud tepuk tangan itu? Tepuk tangan saat apa? Dan apa tujuan tepuk tangan itu? Gini kan waktu itu tepuk tangan lah kira-kira gitu ya. Nah gini, tepuk tangan itu adalah tepuk tangan terhadap Brian Praneda, orang yang stay di situ, bertahan di situ, dan dia sampai akhir apa yang dia ucapkan. Dia tahu dia adalah seorang lawyer, dia tahu dia adalah seorang pengacara, dia punya prinsip konsisten, apa yang dia mulai, apa dia harus diakhiri. Dia no gimmick, dia harus selesaikan pada saat itu. Dia yang ajukan proposal Brian Praneda di Gedung Juang, dan teman-teman semua di situ. Ada Tenovi, ada Gary juga di situ semua. Semua kalian saksikan. Dia yang bersurat ke FA, dan ada bukti-bukti bahwa itu semua diketahui oleh Tenovi. Ada bukti percakapan bila perlu kita keluarkan semua. Gary juga tahu, mereka datang ke situ, bahkan sampai meringankan langkah semua ke situ. Mereka sudah siap, dan ini acara nggak main-main, tinggal diselesaikan, dan dia yang bikin draftnya. Dan ketika dia lihat kliennya keluar, dia nggak ikut keluar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia harus akhiri apa yang dia buat. Bahwa dia harus menghormati pengguna, menghormati pihak lain. Saya tepuk tangan terhadap apa? Saya tepuk tangan terhadap sikap itu. Oh. Sikap itu. Terhadap sikap Brian yang masih bertanggung jawab sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus ini sampai akhir, begitu? Persis. Setidaknya dia bertahan, dia konsisten, dia bertahan terhadap apa yang dia mulai, dia kerjakan, dan lepas bahwa saya ya, to be honest ya, kan ini kan klien dan kuasa, harusnya kan mereka satu. Bagi saya kan seperti itu. Saya nggak tahu di dapur mereka itu kayak gimana, karena yang saya tahu mereka itu satu ya, namanya kuasa. Apapun yang disampaikan dari mulut klien kan ya itulah dari Tenovi ya, kira-kira gitulah, itulah yang dari Brian, kira-kira gitu.
Nah, saya tepuk tangan terhadap itu, Kak. Karena dia tetap bertahan dan dia sampaikan bahwa saya tidak pansos. Cek YouTube saya. Intinya, pokoknya bahasa dia, saya nggak pansos. Cek media sosial saya, cek TikTok atau apa segala macam. Pokoknya tidak ada AdSense, monetisasi, upaya untuk menunggangi ini semua untuk media sosial. Saya dari awal fokus pada apa yang dimulai untuk penyelesaian mekanisme. Semua itu untuk adalah pengobatan. Kembalikan ke tujuan awal, kebaikan untuk menolong orang. Gitu kira-kira, dan saya tangkap itu. Saya tepuk tangan untuk itu, Kak. Jadi bagi saya, kalau orang menilai tepuk tangannya karena Novi meninggalkan ruangan, coba cek lagi teman-teman. Cek lah. Novi meninggalkan, saya nggak tepuk tangan, saya diem, dan saya kaget kok bisa begini. Tapi ketika seorang menyelesaikan apa yang dia sampaikan, baru saya, ini orang laki, ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya ya, ini orang apa ya, dia tahu apa yang dia perbuat, dia konsisten terhadap apa yang dia mulai, dan dia tahu bahwa semua ini adalah bukan untuk ketenarannya. Kira-kira gitu. Oke. Kemudian saat itu bagaimana suasananya? Apa yang membuat Novi kemudian jadi meninggalkan tempat itu? Saya nggak tahu, Kang. Tanyakan Novi lah. Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dia sendiri yang tahu. Oke. Dia gitu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang memang tidak dikuasai, ya memang tidak bisa, tidak tahu ya. Memang daripada menjawab, menebak-nebak, ya nggak? Iya. Oke. Bang Abraham, intinya dari dua acara itu, Bang Abraham niatnya adalah dengan ikhlas untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Apapun penyelesaiannya itu tergantung kedua belah pihak, antara kesepakatan pihak Novi sama pihak Agus, begitu ya. Betul. Bang Abraham hanya sebagai moderator, menjadi penengah yang menengahi apabila atau mengatur jalannya acara ya supaya tertib ya. Begitu. Oke. Ya, kira-kira gitu. Dari dua acara gimana, Kang? Silakan. Silakan, Kang. Dari dua acara itu, ya, dari dua acara itu, saya ingin mengonfirmasi mengenai tuduhan atau penilaian netizen bahwa motivasi Bang Abraham ini adalah uang terjun di acara itu. Pertanyaan saya, baik acara pertama maupun acara kedua di mana Bang Abraham sebagai moderator, apakah Bang Abraham dapat honor? Tanyakan kepada Eva. Saya lakukan itu semua dengan keikhlasan. Tanyakan kepada Eva. Honor saya sebagai pengacara, tanyakan kepada dia.